Situasi transfer memanas, semua klub berlomba-lomba tingkatkan kualitas. Halo sobat bola sekalian, situasi transfer BRI Super League saat ini memang cukup panas karena banyak klub yang saat ini udah secara aktif melakukan aktivitas transfernya. Dan yang bikin kita sekarang sampai geleng-geleng kepala adalah valuasi dari transfer yang mereka lakukan. Karena saat ini situasinya ada beberapa klub yang mampu melakukan aktivitas transfer luar biasa dan beda dari biasanya. Banyak dari mereka mampu mendatangkan pemain yang sebelumnya agak sulit bahkan mustahil untuk didatangkan, tapi ternyata mereka bisa loh untuk datang ke sini. Baik itu kesulitan dari segi status pemain tersebut sampai kesulitan dari segi harga yang terlampau mahal buat ukuran klub BRI Super League. Tapi sebenarnya tentu ini jadi situasi yang sangat positif karena dengan berlomba-lombanya klub mendatangkan pemain berkualitas, itu secara gak langsung jelas bakal meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Artinya Liga Indonesia harusnya bisa punya kenaikan level yang signifikan. Maka, atas situasi transfer yang saat ini terjadi, menarik buat kita pahami terkait beberapa situasi transfer klub BRI Super League yang sifatnya sulit dan mustahil tapi bisa mereka wujudkan. Kita bahas beberapa klub mulai dari Bali United, Persija Jakarta, hingga Persib Bandung. Biar kalian gak ketinggalan sama informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidan Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi memang sejauh ini kurang lebih ada 3 klub yang udah dan akan melakukan transfer gak masuk akal yang kita sebut tadi. Klub tersebut adalah Bali United, Persija Jakarta, dan tentunya siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Biar bahasanya enak, tentu kita bahas satu persatu dulu secara runtut mulai dari Bali, Persija, dan kemudian Persib. Nah, untuk yang pertama yaitu Bali United. Sejauh ini memang mereka belum banyak mengumumkan pemain baru 2 pemain yang mereka umumkan. Tapi, 2 pemain ini nyatanya bukan pemain sembarangan. 2 pemain tersebut bernama Remco Balk dan Jort van der Sande. Keduanya sama-sama berasal dari Belanda, tapi uniknya adalah 2 pemain tersebut juga berasal dari klub yang sama, yaitu klub Liga Belanda SC Cambuur. Nah, yang bikin transfer ini bisa kita anggap sebagai suatu hal yang sulit adalah 2 pemain ini di musim kemarin baru aja berhasil bawa SC Cambuur promosi dari Eerste Divisie ke Eredivisie. Tapi ketika klubnya mentas di kasta tertinggi sepak bola Liga Belanda, 2 pemain ini justru malah keluar dari SC Cambuur dan milih buat sama-sama gabung ke Bali United. Itu yang bikin transfer ini jadi sangat luar biasa. Karena Bali United berhasil meyakinkan mereka berdua yang punya kesempatan besar buat mentas di kasta tertinggi Liga Belanda dan milih kompetisi Liga Indonesia. Khususnya buat Remco Balk, karena pada dasarnya dia adalah pemain yang punya market value cukup mahal, yaitu senilai 11,30 miliar rupiah. Itu jadi angka yang mahal buat ukuran klub Super League. Ditambah lagi, usianya juga masih 25 tahun, masih sangat panjang karirnya buat dia bisa lebih berkembang dan bersaing di kompetisi Liga Belanda. Tapi, dengan tawaran yang Bali United berikan, ternyata itu mampu bikin Remco Balk dengan kesempatan besarnya main di Eredivisie, dengan market value-nya yang mahal, dan dengan usianya yang masih muda, yakin untuk gabung ke Bali United dan main di Liga Indonesia. Kalau buat alasan kenapa Bali United milih 2 pemain ini yang direkrut, jelas sangat masuk akal. Karena pada dasarnya, Bali United saat ini ditangani oleh pelatih asal Belanda yang juga udah punya banyak pengalaman di Liga Belanda, yaitu Johnny Jansen. Jadi memang sangat wajar kalau Bali United saat ini membelandakan diri. Karena pada dasarnya, pemain direkrut memang harus disesuaikan dengan kriteria, keinginan, serta kebutuhan dari pelatih kepala. Dan dengan pemahaman Johnny Jansen yang udah cukup tinggi di Liga Belanda, otomatis dia punya cukup pengetahuan yang tinggi terkait gimana kualitas pemain yang ada di Liga Belanda untuk dia bawa ke Liga Indonesia. Itu untuk Bali United. Sekarang dari Bali, kita geser ke klub ibu kota, yaitu Persija Jakarta. Bisa dibilang Persija ini jadi salah satu klub yang aktif dalam bursa transfer kali ini karena mereka memang punya ambisi untuk membangun skuad mewah supaya bisa mengganggu dominasi yang Persib miliki selama 3 musim terakhir. Beberapa pemain yang udah resmi mereka umumkan, diantaranya ada kiper Akil Safik, kemudian pemain muda potensial Victor Detan, dan yang terbaru yaitu pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Bisa dibilang kualitas pemain yang mereka datangkan itu ada di level yang sangat baik, khususnya yang jadi perhatian kita semua tentunya Pratama Arhan. Di sini Persija berhasil mendatangkan pemain diaspora, pemain abroad, alias pemain yang sebelumnya berkarir di luar negeri.
Setelah perjalanan Arhan yang cukup panjang, mulai dari Liga Korea, Jepang, sampai Thailand, sekarang dia milih buat pulang ke Indonesia. Dan kedatangan Arhan ini jelas jadi hal yang baik buat Persija. Artinya saat ini Persija punya 3 bek kiri berkualitas, yaitu Arhan, Doni Tripamungkas, dan Shane Patinama. Cuma yang sangat disayangkan adalah nasib dari Shane Patinama. Dengan dia yang berstatus sebagai pemain keturunan, kabarnya ternyata harus tersisihkan dari skuad Persija. Karena kabar yang kita dapatkan, Shane Patinama ini gak masuk ke skema permainan dari Shin Tae-yong. Dan mau gak mau, Shane Patinama harus dipinjamkan kalau dia masih pengen menit bermain reguler. Gak cuma Shane, tapi kabarnya Cirus Margono dan Mauro Zelstra juga punya nasib yang sama. Artinya pemain keturunan yang gabung ke Persija punya nasib yang sangat miris. Padahal harapannya dengan mereka gabung ke klub Liga Indonesia, harusnya mereka bisa dapat kesempatan bermain reguler. Tapi sekarang mereka justru harus ada di posisi yang lebih sulit dari sebelum mereka gabung ke Persija. Tapi yang jadi unik dari Persija sekarang bahwa kabarnya mereka bakal mengumumkan pemain dengan market value yang sangat mahal. Kalau pemain ini deal gabung ke Persija, maka dia bakal menyandang status sebagai pemain dengan market value paling mahal di Liga Indonesia saat ini. Yaitu pemain tersebut adalah pemain asal Bosnia bernama Stefan Lončar dengan market value sebesar 20,86 miliar rupiah. Wow. Itu harga yang sangat mahal, Pak. Dan ini jadi langkah yang cukup berani buat Persija karena jarang-jarang ada klub Indonesia yang mau mendatangkan pemain mahal yang posisi utamanya adalah gelandang bertahan. Biasanya pemain budget mahal itu dimaksimalkan buat pemain di posisi winger atau striker, tapi ini gelandang bertahan. Maka kalau nantinya pemain ini resmi diumumkan, tentu ini bisa masuk kategori dari yang kita bahas sekarang, yaitu transfer yang memang agak sulit untuk terjadi karena dari segi market value sangat mahal. Tapi Persija bisa mendatangkan pemain tersebut. Itu untuk Persija. Sekarang dari Jakarta kita geser naik wush ke kota Bandung buat bahas Persib Bandung. Untuk saat ini, dari semua klub yang sebelumnya kita bahas, transfer yang dilakukan Persib jadi one of the most transfer terbaik yang saat ini terjadi. Gimana enggak? Per video ini dirilis, secara resmi Persib udah mengumumkan 6 rekrutan anyar yang semuanya sangat berkualitas. Mulai dari pemain yang punya pengalaman tinggi di Liga Prancis yaitu Gabriel Mutombo, Liga Jepang ada Gakuto Notsuda, Liga Kroasia ada Luka Menalo, dan tentunya Persib juga mampu mendatangkan pemain keturunan yang sebelumnya bisa dibilang cukup mustahil buat secepat ini gabung ke Liga Indonesia, yaitu Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun. Coba, sebelumnya siapa sih yang kepikiran bahwa pemain sekelas Sandy Walsh dan Ragnar mau langsung gabung ke Persib tanpa pikir panjang? Pasti kalaupun ada cuma dikit banget yang punya pemikiran ke sana. Maka bisa dibilang transfer yang dilakukan Persib ini juga secara agak langsung jadi bukti bahwa selain mereka punya kekuatan yang besar dari segi finansial, tapi mereka juga punya banyak kekuatan di bidang lainnya, termasuk kemampuan negosiasi yang bikin para pemain tersebut jadi bisa tertarik buat gabung ke Persib Bandung. Dan yang gak kalah penting, tentunya transfer yang baru aja terjadi di skuad Persib yang masih hot banget, yaitu pemain timnas Montenegro bernama Balša Sekulić. Ini jadi pemain yang cukup mengejutkan karena kedatangannya bisa dibilang cukup lolos dari perumuran yang ada. Dan kalau kita lihat dari segi market value, dia juga punya market value yang cukup tinggi, yaitu ada di angka 10,43 miliar rupiah. Ditambah lagi statusnya juga bisa dibilang dia merupakan pemain timnas Montenegro. Walaupun caps yang dicetaknya nggak banyak, tapi dengan dia yang terpilih buat jadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Montenegro, yang saat ini dia juga masih aktif, harusnya itu bisa jadi jaminan dari kualitas yang dia miliki. Karena mulai dari MV-nya termasuk jadi salah satu yang termahal di Liga Indonesia, kemudian pengalamannya, maka harusnya dia punya kualitas cukup untuk bisa bersaing di level kompetisi Liga Indonesia. Maka kalau kita lihat pemain yang didatangkan Persib semuanya memang punya kualitas yang sangat luar biasa untuk ukuran Liga Indonesia. Gak cuma Liga Indonesia, tapi juga untuk kompetisi Asia. Karena memang orientasi mereka udah bukan tentang gimana caranya supaya bisa juara di Liga Indonesia, tapi mereka udah mikir jauh lebih tinggi tentang gimana caranya agar mereka bisa berprestasi bahkan juara di level Asia. Sehingga orientasi tersebut memang secara gak langsung bikin klub lain mau gak mau harus meningkatkan kualitasnya. Contoh nyatanya sekarang udah sangat terlihat, yaitu Bali United dan Persija Jakarta yang sama-sama jor-joran.
Mereka gak ragu buat ngedatengin pemain berkualitas dengan harga yang mahal. Yang hal itu dampaknya tentu sangat terasa buat sepak bola Indonesia, karena di musim depan pasti level Liga Indonesia bakal ada peningkatan yang signifikan, yang hal itu harapannya bisa meningkatkan level serta kualitas secara keseluruhan. Jadi itu penjelasan terkait transfer luar biasa yang dilakukan oleh beberapa klub Liga Indonesia saat ini. Dari apa yang udah dan akan mereka lakukan, menurut kalian mana yang terbaik? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe, dan jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!